Oke guys, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan alat tes kepribadian Papi Kostik. Nah, dan berikut ini adalah nama-nama anggotanya. Berikut ini adalah topik online kita. Di antaranya sejarah, teori yang mendasari, jenis tes, aspek-aspek yang diukur, subaspek kebutuhan, subaspek peran, jenis tes, materi tes, kelebihan dan kekurangan. Sejarah alat tes. Tes Papi Kostik dibuat oleh guru besar psikologi industri asal Massachusetts, Amerika, yaitu Dr. Max Martin Kostik pada awal tahun 1960-an. Tujuan awal Kostik adalah untuk mendesain suatu instrumen yang satu, mempunyai dasar teoritis yang kuat. Dua, administrasinya sederhana, lengkap, dan berhasil. Tiga, dapat digunakan oleh non-psikologis. 4. Menghindari penafsiran dan istilah-istilah klinis. 5. Mencakup aspek kepribadian yang relevan dengan tempat kerja secara lengkap. 6. Bisa menjadi alat utama dalam diskusi dan konseling. Nah, selanjutnya ada jenis Papi Kostik, yaitu yang pertama ada Papi I. Karakteristik Papi I yaitu tes ipsatif berfokus pada individu, mengukur dan membandingkan atribut dalam diri individu. Tidak digunakan untuk membandingkan satu individu dengan individu yang lain. Dihususkan untuk memahami seseorang, bukan untuk perbandingan dengan orang lain. Selanjutnya ada Papi N. Karakteristik Papi N yaitu tes normatif berfokus pada perbandingan dengan kelompok norma, mengukur bagaimana individu berada dalam perbandingan dengan norma kelompok. Digunakan untuk membandingkan individu dengan populasi referensi. Dan yang terakhir memberikan pemahaman tentang sejauh mana individu mendekati atau menjauhi norma kelompok. Teori yang mendasari tes Papi Kostik. Landasan teori yang digunakan tes ini mengacu pada dimensi temperamen dari Thurston, pikiran Edwards, dan Schools yang berakar pada konsep Murray. Dasar pemikiran untuk desain dan formulasi Papi Kostik sebagai suatu asesmen yang mengukur kecenderungan, need atau kebutuhan dan persepsi, role atau peran, adalah didasarkan pada teori needs Murray. Alat ini menjabarkan kepribadian dalam 20 aspek yang masing-masing mewakili need atau role tertentu. Tinggi rendahnya need atau role tertentu mempunyai arti yang spesifik. Tes Papi Kostik digunakan untuk mengukur dinamika kepribadian dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya, yang termasuk perilaku dan nilai perusahaan yang diterapkan dalam suatu perusahaan atau situasi kerja dalam bentuk motif atau need, sederhana dan standar perilaku menurut persepsi kandidat atau role yang terekam saat psikotes berlangsung. Selanjutnya yaitu materi tes. Tes Papi Kostik terdiri dari 90 soal yang mencakup 180 pertanyaan dipasangkan dalam format forced choice. Terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu roles atau peran dan needs atau kebutuhan. Selanjutnya tujuan tes ini adalah untuk memahami perilaku dan preferensi individu di lingkungan kerja. Berikut ini subaspek kebutuhan. Ada 10, di antaranya need to control other, need for rules and supervision, need for change, need to finish a task, need to be noticed, need to belong to groups, need to relate closely to individuals, need to be forceful, need to achieve, dan need to be supportive. Ada subaspek peran. Ada 10, di antaranya leadership, role, organized type, attention to detail, conceptual thinker, social harmonizer, is in decision making, work pace, emotional restraint, role of the hard worker, dan integrative planner. Kalian bisa melihat mind map pada bagian aspek-aspek yang diukur ini. Berikut penjelasan mengenai aspek-aspek dan bagian-bagiannya. Followership, bagian F. Ini berkaitan dengan kualitas seperti kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan dan perintah. Bagian W, mencakup kerjasama, kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan keterlibatan sosial. Work direction, bagian N, menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dalam pekerjaan, mencakup sifat-sifat seperti motivasi diri, inisiatif, dan kemampuan berdiri sendiri.
Bagian G mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang berbeda. Bagian A ini termasuk keterampilan perencanaan, organisasi, dan manajemen waktu. Leadership, bagian L, melibatkan kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain. Bagian P, mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Bagian I, melibatkan kemampuan persuasif dan interpersonal. Activity, bagian T, mencakup kegiatan fisik dan tingkat energi yang tinggi atau rendah. Bagian V, mencakup imajinasi, ide baru, dan inovasi. Social nature, bagian X, mencakup kemampuan berbicara, mendengarkan, dan komunikasi verbal. Bagian S, mencakup kemampuan untuk membina hubungan sosial yang positif. Bagian B, mencakup aspek kepercayaan diri dan percaya pada diri sendiri. Bagian O, mencakup kemampuan untuk membaca emosi orang lain. Work style, bagian R, mencakup pola kerja, gaya kerja, dan preferensi dalam pekerjaan. Bagian D, melibatkan ketekunan dan kemandirian. Bagian C, mencakup kreativitas dalam menyelesaikan tugas. Temperamen, bagian Z, mencakup tingkat ketahanan terhadap tekanan. Bagian E, mencakup ketahanan terhadap perubahan lingkungan. Bagian K, mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kelebihan tes Papik-Kostick. 1. Papik-Kostick menggunakan force choice pada pasangan-pasangan pernyataan yang setara. 2. Sangat berguna untuk evaluasi karyawan. 3. Laporan hasil tes disampaikan dalam bentuk visual. 4. Mengukur personality traits dan mengukur psychological needs. Nah, kalau tadi kita belajar tentang kelebihannya, sekarang kita belajar tentang kelemahan dari tes Papik-Kostick yuk. Yang pertama yaitu proses scoring membutuhkan kejelian dan ketelitian agar mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, peserta tes akan merasa bosan dan jenuh karena terdapat banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Dan yang terakhir, lembar jawaban dari tes Papik-Kostick dinilai sedikit membingungkan bagi tanggapan beberapa ahli. Nah, teman-teman, gimana? Itu tadi tentang tes Papik-Kostick. Ini dia referensi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.